Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Rosana Dewi dengan NIM 2023-11258. Saya dari kelas PAI 3C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah model dan strategi pembelajaran. Tonton sampai akhir ya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 poin pembahasan. Yang pertama ada teori behaviorisme dan hal-hal yang menyangkut teori behaviorisme itu sendiri. Yang kedua ada teori konstruktivisme. Dan yang ketiga, hal-hal terkait teori kognitivisme. Oke, kita masuk ke pembahasan pada poin pertama mengenai teori behaviorisme. Behaviorisme berasal dari kata behave yang berarti berperilaku dan isme yang berarti aliran. Behaviorisme sendiri merupakan pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas proporsi bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Dalam melakukan penelitian, behavioris tidak mempelajari keadaan mental saja. Jadi, karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme terhadap belajar adalah pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal dalam diri orang tersebut. Fokus behaviorisme sendiri adalah respon terhadap berbagai tipe stimulus. Jadi, teori behaviorisme ini berpendapat bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman belajar itu sendiri. Teori behaviorisme sendiri terbagi menjadi dua pengelompokan. Yang pertama ada pengkondisian klasik. Pavlov, ilmuwan asal Rusia yang menemukan classical conditioning di dekade 1890-an. Asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang tidak netral sehingga menghasilkan respon yang sama. Contohnya pada penelitian Pavlov yang sedang mempelajari bagaimana air liur membantu proses pencernaan makanan dengan memberi makan anjing eksperimen dan mengukur volume air liur anjing tersebut di waktu makan. Dan yang kedua ada pengkondisian operan, penguatan atau hukum terhadap perilaku tertentu untuk meningkatkan atau mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Contohnya, seorang anak yang diberi hadiah setelah mengerjakan tugas akan lebih termotivasi untuk belajar lagi dan mengulanginya hal itu berkali-kali. Jadi, kelebihan teori ini adalah terfokus pada hasil belajar yang konkret dan mudah diukur. Metodenya terstruktur dan sistematis sehingga dapat diterapkan dalam berbagai situasi pembelajaran. Oke, kita masuk pada poin pembahasan yang nomor 2 mengenai teori konstruktivisme. Munculnya teori konstruktivisme pada dasarnya adalah berkat ilmuwan Jean Piaget yang menegaskan perbedaan pendapatnya tentang mekanisme internalisasi pengetahuan pada diri pembelajar. Ia berpendapat bahwa melalui proses akomodasi dan asimilasi individu mengkonstruksi pengetahuan baru dari pengalamannya. Kenyataannya, konstruktivisme menjelaskan bagaimana berlangsungnya pembelajar yang ideal, tanpa memandang apakah pembelajar memanfaatkan pengalamannya untuk memahami materi ataukah digunakan untuk mencoba mendesain hal-hal baru seperti model pesawat terbang. Teori konstruktivisme menganggap yang penting adalah pembelajar mengkonstruksi pengetahuannya. Konstruktivisme sebagai deskripsi kognitif manusia seringkali diasosiasikan dengan pendekatan yang mempromosikan learning by doing. Di teori konstruktivisme sosial sendiri memandang setiap pembelajar sebagai individu yang unik, dengan keunikan dan latar belakang yang berbeda-beda. Pembelajar juga dipandang secara kompleks dan multidimensional.
Jadi simpelnya teori konstruktivisme itu berpendapat bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang diberikan tetapi dibangun oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan fisik. Individu membangun pemahamannya sendiri berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh individu tersebut. Nah, teman-teman, teori konstruktivisme itu juga memiliki kekurangan dan kelebihan loh. Yang pertama, kekurangannya, proses belajar bisa memakan waktu yang sangat lama, membutuhkan lingkungan belajar yang mendukung dan sumber daya yang memadai. Sedangkan kelebihannya, pelajaran lebih relevan dan inovatif, dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif pada peserta didik. Dan poin terakhir yaitu pembahasan mengenai teori kognitivisme. Menjelang berakhirnya tahun 1950-an, banyak muncul kritik tentang teori behaviorisme. Banyak keterbatasan dari behaviorisme itu sendiri dalam menjelaskan berbagai masalah yang berkaitan dengan belajar. Banyak pakar psikologi juga waktu itu yang berpendapat behaviorisme sendiri terlalu fokus pada respon dari suatu stimulus dan perubahan perilaku yang dapat diamati. Teori kognitivisme tidak seluruhnya menolak gagasan behaviorisme, namun lebih cenderung perluasannya, khususnya pada gagasan eksistensi keadaan mental yang bisa mempengaruhi proses belajar. Pakar psikologi kognitif modern berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Oke, jadi simpelnya itu gini, teori kognitivisme sendiri memandang belajar sebagai proses aktif di mana individu membangun pemahaman melalui pengelolaan informasi. Proses ini melibatkan perhatian, pengenalan, pemahaman, penyimpanan, dan pengambilan kembali informasi yang telah didapat oleh peserta didik. Dan yang terakhir, beberapa penelitian tentang teori konstruktivisme. Piaget, profesor psikologi di Universitas Jenewa, Swiss, teorinya tentang perkembangan kognitif anak merupakan salah satu tonggak munculnya teori kognitivisme. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan logika, berpikir dari bayi sampai dewasa. Ilmuwan tersebut memiliki asumsi dasar kecerdasan manusia dan biologi organisme berfungsi dengan cara yang sama. Keduanya adalah sistem terorganisasi yang secara konstan berinteraksi dengan lingkungan. Pengetahuan merupakan interaksi antara individu dengan lingkungan. Outcome dari perkembangan kognitif adalah konstruksi dari skema kegiatan, operasi konkret, dan operasi formal. Komponen perkembangan kognitif adalah asimilasi dan akomodasi yang diatur secara seimbang. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai teori belajar, behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.